Assalamualaikum, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai perasaan. Tetapi sini saya akan membahas mengenai 4 langkah feel good atau selalu merasa baik. Dan langsung ada satu poin yaitu mengenai berhubungan dengan merasa baik atau feel good. Kita pada poin pertama yaitu membuat buku syukur dan jurnal syukur. Dan yang kedua, bersikap fleksibel, dan yang ketiga berpikir bahwa semua hal belum bisa dinilai karena belum selesai, dan keempat, jika terpaksa anggap gila sementara. Oke, untuk poin yang pertama saya akan membahas tentang membuat buku syukur dan jurnal syukur. Buku syukur berisi hal-hal yang kita syukuri sejak lahir sampai hari ini. Contohnya bisa saya simpulkan, saya berikan contoh, nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri atau melanjutkan kata-katanya. Contoh yang pertama, saya bersyukur memiliki ayah yang baik hati, suka menyayangi aku dan keluarganya. Contohnya seperti itu. Yang kedua, saya bersyukur memiliki ibu yang baik, telah mendidik saya sehingga saya menjadi anak yang soleh. Itu contohnya. Yang ketiga, saya bersyukur menjadi menjadi seorang dokter atau menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Dan yang kedua yaitu mengenai jurnal syukur, yaitu diisi setiap malam kita menjelang tidur atau berisi sedikitnya 10 hal yang perlu kita syukuri. Ya, kenapa? Saya anjurkan di sini kita lakukan selama 90 hari atau minimal 3 bulan, dan bila merasa tidak nyaman kita membuat lagi untuk merubah atau memindahkan keluhan dari pikiran Anda ke hal-hal yang kita syukuri. Yaitu paksakan mensyukuri 10 hal yang minimal setiap hari, yaitu penjelasan lengkapnya ya. Contohnya begini, setiap hari saya mendapatkan makanan atau singkong goreng dari tetangga. Itu contohnya membuat jurnal syukur yang hal-hal yang kita syukuri setiap hari minimal 10 yang kita catat. Itu contohnya. Yang kedua, kita bersikap fleksibel. Apapun yang terjadi berharap A dapatnya B, kita menerima dengan baik. Karena kita merencanakan, tetapi tetap Tuhan juga yang menentukan. Apapun yang terjadi atas seizinnya. Ingat, tidak ada debu terbang dan jauh jatuh terjadi tanpa seizinnya. Nah, banyak orang katanya beragama, percaya pada Tuhan, tetapi ketika terjadi situasi yang menurut dia buruk atau tidak menyenangkan, mereka habis-habisan menyalahkan orang yang dianggap bertanggung jawab atas hal itu. Lupa bahwa hal itu terjadi atas seizin Tuhan. Itu sama saja dengan menghujat Tuhan yang telah mengizinkan peristiwa itu terjadi. Kalau Tuhan tidak memberi izin peristiwa itu terjadi, ya tidak akan terjadi. Ya. Dan poin yang ketiga itu semua yang terjadi belum selesai. Maksudnya gini, apapun yang terjadi saat ini jangan dinilai karena belum selesai. Hal-hal yang nampak buruk mungkin awal dari proses kebaikan. Begitu juga hal-hal yang nampak baik mungkin merupakan awal kondisi yang lebih buruk. Ingat, petani miskin dengan kuda miliknya. Jadi santai saja, jangan terbawa situasi sesaat. Tetaplah merasa baik karena itu belum dinilai. Kapan dinilainya? Ya saat kita sudah meninggal. Oke, poin yang keempat atau terakhir, anggap gila sementara. Jika Anda diomelin orang gila, apakah Anda akan marah-marah? Mengapa kalau diomelin suami, istri, atau atasan, atau siapapun saja kita marah-marah? Mengapa kita tidak menganggap saja dia itu ya sedang gila sementara? Nah, dengan begitu bisa terlepas dari keinginan untuk marah dan tetap feel good. Perasaan Anda saat ini menentukan masa depan Anda. Jadi jagalah perasaan Anda supaya tetap baik. Usahakan perasaan Anda tetap di zona power, bukan zona force. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai 4 poin tetap merasa baik. Sekian dari saya.
Jangan lupa like and subscribe di Sekolah Bisnis Desa News Entrepreneur. Karena apa? Subscribe Anda sangat bermanfaat karena bisa membantu saudara kita untuk membedah rumah layak ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.